بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ma'asyil muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah dan terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah dan kembali tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah, seluruh umat Islam di penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil seraya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Derap takbir menandakan bahwasanya manusia benar-benar kerdil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tak layaklah kita untuk sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat takbir menandakan, kemudian tahlil juga menandakan membersihkan kotoran hati, menghapus segala noda, mengkikis segala penyakit-penyakit kemusyrikan, menandakan bahwasanya dunia ini tidak selamanya. Matahari yang bersinar tidak selamanya bercahaya. Bumi yang dengan luas di dalam kenikmatan tidak selamanya akan tetap. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi abadi dan kekal di hadapan hamba-hambanya. Kalimat tahmid juga menandakan bahwasanya setiap yang hidup pasti akan mati, setiap yang ada pasti akan musnah, kemudian setiap yang datang pasti akan pergi. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah tempat kita kembali dan tempat kita menundukkan jiwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Idul Adha datang menyapa kita, maka kita teringat dengan dua peristiwa. Yang pertama, jutaan bahkan miliaran manusia ketika pada saat itu berkumpul di Masjidil Haram, jauh dari keluarga, mengumandangkan satu kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Kemudian peristiwa yang kedua mengingatkan kita bahwa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya rela mengorbankan putranya yang bernama Ismail alaihissalam karena kecintaan dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas, karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat Nabi Ibrahim alaihissalam begitu taat dan tunduknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kembali menyapa kita hari raya kurban. Betapa banyak di antara kita yang Allah berikan nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka senantiasalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikan azabku sangat pedih. Maka hari ini, hari raya kurban kembali datang kepada kita. Kita yang memiliki keluangan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau sudah diberikan rezeki yang melimpah, maka solatlah dan berkurbanlah hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berkurban ini hendaklah kita menjadi insan yang ikhlas,
berbagi kepada orang yang tidak mampu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mari sama-sama kita niatkan hati kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hati kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan kita pada hari ini berkurban, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Innama a'malun binniyah. Sesungguhnya setiap niat itu diawali dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sapa saudara-saudara kita yang hari ini tidak mampu dalam berkurban. Kita berikan hak-haknya, kita berikan hasil kurban yang kita miliki, agar semua apa yang kita berikan ini menjadi amal jariah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kisah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'alu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang ia hadapi. Bukan karena Allah ingin memberikan kita musibah tanpa ada asbab, bukan karena Allah ingin menguji kita tanpa ada asbab. Mungkin saja ujian yang diberikan Allah kepada kita menjadikan kita hamba-hamba yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.